Halo, ketemu lagi hari ini sudah hari Rabu, tanggal 12 Agustus tahun 2020. Kita mulai bacaan dengan Lenormand, 3 kartu, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman dari bacaan hari ini. Teman-teman, kemarin kita lihat di sini institution towernya Lenormand itu keluar lagi. Sebenarnya kalau kita lihat 19 adalah 10 atau kita bisa lebih kecilkan lagi satu awal yang baru. Ini Six of Wands adalah satu kemenangan juga di bawah ini ya. 6 spades, aku nggak tahu ini bahasa di dalam kartu kita. Ini menunjukkan sebenarnya ini adalah keberhasilan kita untuk mulai sesuatu yang baru. Dan kalau kita lihat lingkungannya sebelah kanan adalah keberlimpahan. Kita cukup, kita punya, dan kita punya potensi untuk memperoleh hal itu. Tapi jelas, tidak mudah. Anyway, siapa yang tidak bisa sampai sana? Karena sebenarnya seluruh sel dalam tubuh kita sudah dirancang untuk mampu untuk sampai ke tingkat sana, dan kita sudah diberi banyak pengalaman untuk memastikan kita bisa mengatasi masalah yang kita temui ke depan. Yang jelas, kita ambil kartu di sini sebagai kartu utama dari bacaan hari ini adalah kita mampu, kita menang, dan kita bisa secara resmi menyatakan bahwa kita bisa. Itu yang paling penting. Saya sudah mengambil 2 deck di sini. Yang pertama dari Angels and Abundance, dan di sini bicara tentang kata-kata, words of abundance. Words of abundance. You have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. Jadi hati-hati dengan kata kita, karena kata-kata kita lah yang menentukan apakah kita mampu atau tidak. Jangan asal bicara, terutama dalam lingkungan yang formal. Perhatikan kata-kata, bicara dengan diplomatis, atau lebih tepatnya bicara dengan sesuai dengan kebutuhan pada situasi tersebut. Always describe your own and the world's economic situation in loving and optimistic terms, and that is what you attract for yourself and others. Jadi positif, optimis, loving situation, bahkan ketika kita bicara tentang ekonomi, itu menunjukkan bahwa kita melihat masalah tidak hanya dilihat dari masalah, tetapi sudah mengandung informasi tentang kemungkinan untuk solusinya, usulan akan penyelesaian masalah tersebut, dan itu membuat dirimu jauh lebih berharga ketika memberikan opini dalam lingkungan terkait dengan pekerjaan dan karir. Kalau kita lihat dari Wisdom of Avalon ini, saya juga mengambil 3 kartu yang selalu jumping untuk bacaan harian. Ini previous events atau yang sudah terjadi adalah omens and messages, pertanda. The Hawk. The Hawk sendiri penggambaran dari kita mampu melihat dari helikopter view. Ya, dari sudut pandang lebih tinggi ketika kita melihat peta, dan ketika kita berada di jalan, itu berbeda sekali cara pandangnya. Tetapi pemahaman kita tentang peta memberikan kita kemudahan ketika kita mengarahkan perjalanan kita, dan ini sudah kita miliki di masa lalu. Ada pertanda yang sudah kita ambil sebagai, oh ini kalau ini artinya seperti ini tanda bahwa 1, 2, 3 kita sudah paham. Jadi kita tidak buta dalam mencari perjalanan kita, sehingga saat ini kita bisa fokus. Kalau kita sudah pernah lihat peta, maka ketika kita secara fisik menjalani perjalanan tersebut, maka kita bisa memfokuskan pada kemana kita ingin berakhir, sehingga keputusan kita sesuai dengan keinginan kita. Dan kita lihat ke depannya ini juga mungkin seperti gambar gunung tadi, the goblin, the wounded human ego. Bahwasanya kita yang paham bicara kepada orang lain yang juga ikut dalam perjalanan kita,
dan punya peran dalam mengarahkan perjalanan kita, tidak semuanya paham dengan apa yang kita miliki. Dan mungkin mereka juga punya pemahaman yang berbeda, dan mungkin juga bukan hal yang bertentangan, bukan hal yang juga kontraproduktif. Jadi ini bisa diambil. Nah, yang diingatkan adalah kita tidak mengedepankan ego kita, keinginan untuk selalu menang. Iya, kita punya bekal akan pengetahuan kita, tetapi kita juga menghargai pengetahuan orang lain sehingga kita tidak terjebak pada perang ego. Hari ini bulan ada di Taurus, masih di Taurus di 25 derajat, dan dalam hari ini dia akan menghadapi Jupiter, Pluto, dan Saturnus. 3 planet yang ada di Capricorn ini adalah orang yang punya kewenangan dengan egonya sendiri, dengan kepentingannya yang mungkin berbeda dengan kita, dan dia juga bisa punya kewenangan lebih tinggi daripada kita. Tapi kita lebih paham bahwa situasi seperti ini, dan energi terrain ini menunjukkan bahwa kita tidak harus berhadapan tension, tetapi kita mampu mengendalikan komunikasi agar tetap bisa berujung pada tujuan utama. Jadi kalau ada energi yang kita rasa ada sedikit kontradiktif atau sesuatu yang berbeda, maka lihat itu bukan sebagai sesuatu yang harus memilih A atau B. Karena ini energi trine menunjukkan bahwa kita bisa menggabungkannya. Ini adalah satu energi dengan cara pandang yang berbeda. Helicopter view, seperti gambar burung yang ada, the hawk-nya tadi. Matahari masih sama dengan 2 hari yang lalu sampai sekarang, masih trine dengan Mars dan Lilith, dan Mars dan Lilith masih square dengan Pluto. Artinya, kepentingan dari hal yang kita belum bisa lihat itu masih berjalan. So it's okay. It's okay, kita bisa hidup tanpa harus mengetahui semua detail kehidupan. Karena sebenarnya ada hal yang lebih tinggi lagi, ada zat yang lebih tinggi lagi yang mengatur arah perjalanan kita. Dan ini kita bisa lihat secara konstan, Neptunus selalu sextile Jupiter. Jadi somehow, seberapapun kacaunya, everything's going to be just fine. Kalau kita punya keyakinan itu, maka ketika kita menghadapi adanya perbedaan, adanya situasi di mana kita harus mengambil pilihan, kita bisa melihatnya bukan pilihan harga mati, tetapi bisa melihatnya sebagai diskusi yang produktif. Iya, hari ini tidak ada tambahan yang lain dari yang detail. Kita lihat langsung ke tarotnya. Iya, ini adalah situasi yang sangat bagus kan, dan kita lihat sarannya the tower, berarti sarannya adalah yang membuat kita memang harus membuat perubahan, tapi bukan perubahan yang negatif, karena dia juga naik ke atas. Dan ini kita tadi pencet yang bisa terbalik, tetapi yang keluar adalah tidak ada yang terbalik. Ya, kita mulai dari awal. Saat ini kita fokus pada tujuan kita. Tujuan kita barangkali sama dengan tujuan organisasi, tujuan kelompok, it doesn't matter. Tetapi itu adalah fokus kita hari ini. Dan kita sebagai queen, energi queen adalah kita percaya diri, mampu, dan fokus pada apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi kepentingan kita. Karena ini letaknya tantangan, maka di sini ada banyak kepentingan lain yang juga akan diungkapkan sebagai tantangan, tetapi dia naik ke atas. Jadi barangkali memang seperti saya sampaikan ketika bulan trine dengan Jupiter, Pluto, dan Saturnus, maka ini barangkali walaupun tampaknya ada perbedaan, ini mungkin tidak perlu dilihat sebagai satu pertentangan. Dan mungkin kita memang harus berubah, karena ini adalah sarannya. Ide yang bagus ketika ada 2 atau lebih ide bisa digabung menjadi satu, dan kita tetap berposisi sebagai
orang yang paham dengan situasi tanpa harus banyak protes, ya. Dia diam bukan berarti dia tidak paham, tetapi terus mengobservasi dan bahwa semuanya masih dalam kendali. Terakhir kita ambil guiding light-nya. Ambil yang 5 kartu. Untuk tanggal 12 hari Rabu. Oke. Ya, hari ini situasinya stretch yourself, artinya memang kita harus berani menghadapi situasi yang menuntut kita lebih tinggi dari apa yang kita pikir harus kita berikan. Keluar dari comfort zone, dream come true, kita pikir satu cara yang kita tahu itu adalah satu-satunya cara untuk ke sana, ternyata tidak. Solutionnya adalah shining star. It's time for you to take front and center stage. Menurut saya, ketika ada perbedaan tersebut, yang kau harus lakukan hanya mengatakan apa adanya dan be a star. Ya, katakan dengan jelas apa maksudmu, bagaimana pemahamanmu, sejauh mana pemahamanmu. Karena orang lain barangkali membutuhkan informasi sedetil itu dari kamu. Advice-nya adalah soul searching. Time to go within and uncover your true feelings. Ya, itu sebagai advice. Jadi mungkin tidak hanya pengetahuan yang sifatnya informatif atau sifatnya adalah opini, tetapi juga sampaikan, saya kayaknya nggak suka pilihan itu. Saya lebih suka pilihan ini karena apa? Sampaikan, dan outcome-nya adalah follow the signs. Look around for clues, jadi tetap mencari informasi dari lingkungan, lihat terus kemajuannya, perkembangan situasinya. The answer to your question is right in front of you. Oke, jelas sekali hari ini teman-teman, sepertinya memang akan ada beberapa informasi yang kau terima hari ini, ya. Ini The Goblin-nya juga kembali fokuskan pada tujuan utamanya. Selalu gunakan cara pandang seperti elang. Dan kalaupun ada perbedaan, jangan sampai terjebak di dalam perang ego. Karena sebenarnya kamu sudah mumpuni. Saya pikir ini adalah gambar mumpuni untuk mencapai dirimu yang terindah. Tapi untuk ketahuan betapa indahnya dirimu, memang harus melalui ujian dengan cara mengemukakan apa yang kau tahu. Oke, Winita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.